Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan istimewa ini. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, lover maupun haters yang pada semalam kira-kira membuat channel saya melewati 100.000 subscriber. Sehingga saya tinggal menunggu verifikasi dari YouTube untuk mendapatkan silver play button saya. Oke, izinkan saya dari hati saya yang tulus dan yang paling dalam sekali lagi untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua. Sebagai catatan, tidak pernah sedikit pun di dalam kehidupan saya mencita-citakan atau memimpikan menjadi seorang yang sekarang ini orang sebut content creator atau YouTuber. Tidak pernah. Memang pernah ada sekali dua kali pemikiran untuk membuat sebuah channel yang berhubungan dengan pekerjaan saya. Oke, cuman pada waktu itu saya berkali-kali selalu mengurungkan karena begini, menurut saya bukanlah seorang tipe content creator seperti halnya sebut saja yang sudah ngetop Atta Halilintar, Deddy Corbuzier atau yang lain-lain itu, bukan. Tapi pertanyaannya, mengapa saya sampai punya channel ini dan akhirnya bisa mencapai 100.000 subscriber? Sebagai catatan begini, sekitar beberapa tahun yang lalu, saya pernah membuat channel ini. Waktu itu saya hanya memposting 2 buah video yang isinya adalah wawancara saya di sebuah televisi swasta. Itu adalah 2 buah video saya yang berbicara mengenai grafologi. Memang betul latar belakang pendidikan saya itu adalah information technology. Tapi saya adalah orang yang suka belajar apa saja. Maka dari itu 2 video pertama saya berhubungan dengan grafologi yang sebenarnya dunia dari psikologi. Kalau Anda yang pernah kuliah di fakultas psikologi tentu paham mengenai apa itu grafologi, ilmu menganalisa tulisan tangan. Dan saya punya kemampuan itu dan saya gunakan kemampuan saya menganalisa tulisan tangan untuk menganalisa misalnya karyawan saya, calon karyawan saya, calon partner saya, teman saya, dan lain-lain. Dan itu cukup membantu saya. Oke, dan saya buat channel ini waktu itu hanya untuk posting 2 video itu sebagai arsip. Jadi tidak ada dari awal membuat channel untuk mengisi dengan konten-konten begitu. Tapi ada suatu kejadian itu tepatnya begini. Suatu ketika Facebook saya dihack oleh seseorang. Padahal saya orang IT yang sering memberikan advice kepada teman-teman, hati-hati jangan lakukan ini itu supaya akun Facebook Anda jangan dibajak. Hati-hati jangan lakukan ini itu supaya akun WhatsApp Anda jangan dibajak. Akun Facebook saya kena bajak. Sehingga banyak orang yang bercanda gitu. Ya katanya kamu orang IT, tapi akhirnya akun Facebook sendiri kena bajak. Oke, gimana sih sampai akun Facebook kamu kena bajak? Ceritain dong. Ya, yang tanya itu melalui WhatsApp saya jawab satu persatu. Tapi kan lama-lama capek gitu ya, kalau saya harus terangkan gitu ya. Akhirnya saya bilang, gini deh, saya buat sebuah video, nanti saya posting di saya punya channel YouTube. Rasanya saya pernah buat.
Ya, nanti silakan tonton di situ ya. Oke. Jadi setiap orang yang tanya saya kasih link video dari penjelasan saya mengapa akun Facebook saya kena bajak, walaupun akhirnya bisa recover. Panjang lah ceritanya. Sehingga kalau ada yang tanya, saya kasih link saya. Ada yang tanya, saya kasih link konten di channel YouTube saya ini. Alhasil ditonton sampai ribuan orang. Saya bilang, wih, lumayan gitu, ya kan? Kemudian ada lagi kasus seperti pembajakan akun WhatsApp gitu ya. Saya review karena saya terpanggil untuk ya seperti salam saya gitu, mencerdaskan orang supaya jangan kena tipu gitu. Seiring dengan perjalanan waktu, ada seorang teman saya yang menawarkan saya sebuah permainan money game Ponzi Alimama. Begitu dia tawarkan, wah, saya sempat kesel karena menurut saya teman saya seorang yang intelektualnya juga tinggi. Loh, langsung saya telepon, kamu ini apa-apaan ini nawarin saya permainan money game seperti ini? Dia bilang, ikut aja bro, murah kok. Aku sudah withdraw nih, dapat sekian, sebentar lagi balik modal. Enggak, saya nggak mau ikut. Saya saranin kamu ya, sebaiknya sebisa mungkin kamu withdraw. Karena hitungan saya, Alimama ini sebentar lagi akan scam, kabur. Untung dia mengikuti apa yang saya sarankan. Akhirnya menurut laporan dia sudah tarik dan kembali modal dan dia stop, tidak rekrut orang. Dan hitungan saya itu benar. Akhirnya Alimama itu scam, kabur. Nggak lama lagi saya lihat ada beberapa teman saya menawarkan money game lainnya. Saya lihat, waduh, betapa Indonesia sekarang ini diserang oleh banyak permainan money game. Bahkan sekarang ini di tengah pandemi COVID-19 ini, hampir setiap minggu ada 1 atau 2 permainan money game baru. Bahkan banyak permintaan orang untuk saya mereview beberapa aplikasi money game. Tidak semuanya bisa saya review karena begitu derasnya yang baru-baru bermunculan. Oke? Nah, dari situ ternyata sambutan dari sebut saja masyarakat gitu ya, antusias dengan channel saya ini. Bahkan sebuah channel saya, bukan sebuah channel saya, sorry, salah ngomong saya. Sebuah video saya di channel saya ini yang pertama kali membahas video bisnis tipu menipu, tanda tanya, itu kalau Anda cek sekarang, itu sudah hampir ditonton 1 juta orang. 900.000 sekian gitu ya. Saya belum cek lagi, hampir 1 juta. Oke? Nah, saya kaget juga gitu ya. Wah, ternyata banyak orang yang mau mencari informasi mengenai money game Ponzi dan perlu pencerahan, sehingga saya semakin semangat membuat video-video untuk channel saya ini. Tetapi belakangan ini menurut penglihatan saya, karena begini, awal saya posting video saya selain yang kedua pertama itu yang membahas mengenai mengapa Facebook saya bisa dibajak, itu pun dengan rekaman asal-asalan, dengan handphone asal-asalan begitu ya. Itu tanggal 21 Juli saya upload. Dan kemarin tepat 21 Juli. Artinya tepat setahun saya mencapai 100.000 subscriber. Ini suatu perjalanan yang menurut saya amazing gitu. Tidak pernah saya bayangkan bisa punya 100.000 subscriber dalam waktu 1 tahun. Saya hanya butuh waktu sekitar 3 bulan untuk mendapatkan syarat minimum, yaitu 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang untuk bisa monetize, menghasilkan uang. Itu juga menurut saya cukup lumayan buat saya. Nah, tapi belakangan ini saya lihat, menurut pengamatan saya, makin banyak orang yang sudah tercerahkan dan sudah ngerti, oh kalau dapat penawaran seperti ini, itu pasti money game. Karena Pak Chandra pernah mereview yang seperti ini. Mereka sudah pada pintar. Oke, dan menurut saya juga money game yang sekarang beredar umurnya tidak akan lebih dari 3 bulan. Biasa 1 sampai 3 bulan. Bahkan ada yang cuma beberapa minggu langsung tutup.
Entah karena saya review atau karena sudah banyak orang yang cerdas yang tidak mau ikut lagi ke permainan yang serupa. Maka dari itu, channel saya ini terlihat walaupun subscribernya bertambah, penontonnya untuk konten-konten saya tidak begitu bertambah banyak. Artinya mungkin orang sudah mungkin bosan gitu ya melihat pembahasan money game gitu ya. Walaupun saya sering menyelipkan dengan pembahasan aplikasi lainnya yang menghasilkan uang sungguhan, review buku, investasi. Tetapi yang saya lihat tetap orang punya minat melihat bahasan saya mengenai money game ketimbang misalnya book review, ketimbang berbicara mengenai investasi sungguhan, menabung saham dan lain-lain. Menarik. Lucunya juga ada haters ya, karena kan sering saya sapa, juga menjadi subscriber saya. Mereka ingin memantau ini si Chandra Teja mau bicara apa nih, misalnya soal VTube. Dan saya sudah tahu setiap kali saya upload tidak pernah dia tonton, langsung dia kasih dislike. Nggak apa-apa juga sih. Karena bagi YouTube, dislike itu juga dihitung sebagai ketertarikan orang untuk atau atas video saya. Dan itu tetap akan menambah rating saya. Jadi saya sarankan Anda, kalau Anda nggak suka misalnya kepada channel si Adek Manja, nggak usah di-dislike. Bahkan nggak usah komen menurut saya. Karena kalau Anda dislike atau komen, Anda sebenarnya ikut menaikkan rating dia, sehingga videonya nanti akan ditonton oleh lebih banyak orang. Karena demikianlah cara kerja algoritma YouTube. Oleh karena itu, saya tidak pernah menutupi kecuali pada saat tertentu yang pada saat itu secara bergerombolan. Pernah sekali di suatu review saya mengenai money game, saya lupa namanya, itu endorsernya itu ratusan menyerbu dan semuanya mendislike saya punya konten. Walaupun akhirnya bubar juga itu. Oke. Jadi pada prinsipnya saya hampir-hampir tidak pernah menutupi jumlah dislike berbanding jumlah like. Karena itu nggak ada artinya buat saya dan buat YouTube. Dislike pun dianggap sebagai respon. Oke, lanjut. Saya sedang memikirkan untuk pelan-pelan merubah genre atau warna dari channel saya yang kebanyakan membahas aplikasi money game Ponzi dan aplikasi game penghasil uang yang sungguhan misalnya, pelan-pelan ke genre yang baru. Tentu saja ini mengandung risiko karena biasanya di channel YouTube manapun kalau kita merubah isi konten kita, maka responnya akan justru semakin jelek. Oleh karena itu saya memikirkan begini, saya akan posting misalnya 2 video, minimum seminggu 3 kali, yang mana di video pertama mungkin tetap saja membahas mengenai money game Ponzi atau money game penghasil uang sungguhan misalnya. Tetapi yang di video kedua, saya akan bahas mengenai topik lain. Misalnya yang pernah saya coba kemarin misalnya, topik mengenai kesehatan, bagaimana Anda menjaga kesehatan Anda menghadapi pandemi COVID. Lah kan Bapak bukan dokter, kok berani-berani bikin konten seperti itu? Saya kasih tahu, Anda tidak perlu menjadi seorang dokter untuk berbicara mengenai kesehatan. Betul, keahlian saya IT sehingga saya seperti tanda kutip pakar ketika menganalisa sebuah analisa dan tidak perlu diragukan lagi. Memang terlihat aneh kalau saya misalnya membahas misalnya grafologi, padahal grafologi adalah ilmu yang juga saya pelajari ya sekitar 8 tahun yang lalu dan masing saya pakai. Kalau Anda nggak percaya ya kapan-kapan kalau ketemu saya bisa bacakan tulisan tangan Anda, karakter Anda seperti apa. Oke? Kemudian soal kesehatan. Saya bisa berbicara demikian fasihnya mengenai misalnya manfaat puasa autophagy fasting dan hubungannya dengan Anda menghadapi pandemi COVID. Loh kan Bapak bukan dokter. Sekali lagi, tidak perlu seorang dokter untuk berbicara mengenai kesehatan. Kenapa? Sekarang ilmu pengetahuan, jurnal-jurnal ilmiah, semua jurnal itu bisa Anda akses melalui Google.
Memang ada jurnal yang gratis, ada jurnal yang berbayar. Selama Anda membaca jurnal penelitian medis gitu ya, dan Anda rajin, bisa-bisa Anda lebih pintar dari dokter yang belajar di fakultas kedokteran. Saya bukannya merendahkan dokter yang lulusan fakultas kedokteran, tapi mohon maaf, saya juga pernah mendengar sebuah video di sebuah channel YouTube. Banyak dokter yang jika dia tidak mengikuti perkembangan zaman, ya kan, maka dia juga akan ketinggalan. Bisa-bisa kita yang rajin membaca jurnal ilmiah penelitian dokter-dokter di luar negeri mengenai virus, mengenai imunitas, antibodi, jangan-jangan kita bisa lebih banyak tahu. Walaupun kita tidak bisa menyembuhkan gitu. Tapi soal teori mungkin kita tidak kalah. Tidak kalah. Maka mungkin saya akan coba di kesempatan mendatang, sekali dua kali saya coba tes gitu ya, berbicara mengenai puasa autofagi. Bagaimana puasa itu bisa menurunkan berat badan saya dari 89 kilo ke sekitar 70-an. 70 lah tepatnya. Ya, 69 70 waktu itu. Walaupun sekarang saya naikin sedikit 4 kilo jadi 74 sekarang. Dan saya bisa mengatur berat badan saya. Kapan saya mau naikin lagi, kapan saya mau turunin lagi. Menarik kan? Itulah khasiat autophagy fasting, sekaligus meningkatkan imunitas supaya Anda siap menghadapi pandemi COVID, selain ditambah dengan vitamin-vitamin. Itu yang saya bisa pikirkan. Tetapi saya membuka kesempatan bagi Anda, juga memberikan saran-saran kepada saya. Saran-saran yang terbaik, ya, saya akan pilih 5. Saya akan pilih 5. Saran Anda misalnya begini, Pak, saran saya sebaiknya konten Bapak selain membahas ini, bahas juga mengenai gitu. Atau enggak Pak, tetap aja mengenai money game Ponzi. Atau enggak Pak, diganti aja menjadi ini. Terserah Anda. Saya akan pilih 5 komentar yang terbaik. Komentar itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Saya hanya pilih 5 komentar yang terbaik dan saya berikan giveaway. Giveaway-nya apa Pak? Nanti. Giveaway-nya itu saya akan umumkan, karena saya akan mengumpulkan komen-komen yang masuk kan tidak pada hari yang sama. Karena ada orang yang nonton video ini di hari yang sama, bisa besoknya, bisa lusanya. Saya akan umumkan di hari Jumat. Di hari Jumat saya akan umumkan 5 pemenang giveaway saya. Dan saya akan minta 5 orang itu untuk menghubungi saya atau memberikan nomor handphonenya untuk saya tindak lanjuti. Jadi demikian saja, saya mohon kesediaannya untuk berpartisipasi. Lumayan kan ada giveaway. Selama ini kan saya nggak pernah memberikan giveaway, dan ada 5 orang yang saya akan berikan giveaway sebagai tanda terima kasih juga atas tercapainya 100.000 subscriber saya ini. Demikian video saya ini. Silakan share jika Anda pikir video ini juga bermanfaat bagi teman-teman, saudara, dan handai tolan. Seperti biasa, terima kasih.